Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masniadi SME dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas ciri-ciri umum negara berkembang. Materi ini cukup menarik ya karena kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri negara berkembang itu. Nah, di bagian awal kita tarik dari ciri yang pertama yaitu standar hidup negara berkembang itu seperti apa. Nah, ternyata ya, standar hidup negara berkembang itu relatif rendah ya. Nah, rendahnya standar hidup ini kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah kita bisa melihat dari aspek pendapatan nasional per kapita. Ya. Ternyata pendapatan nasional per kapita negara berkembang itu dia relatif rendah. Kenapa rendah? Karena porsi pendapatan nasionalnya dia kecil, kemudian jumlah penduduknya dia banyak ya. Kita ketahui bersama bahwa pendapatan per kapita itu kan hasil bagi antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Kalau pendapatan nasional kecil sementara jumlah penduduknya besar, tentu hasil baginya juga akan kecil. Nah, ini jawaban kenapa pendapatan nasional per kapita di negara berkembang itu rendah. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan ya. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang itu relatif tinggi sebenarnya ya karena dia merangkak dari tingkat bawah ya, sehingga laju dari pertambahan pendapatan nasionalnya itu dia lebih cepat daripada negara maju sebenarnya. Nah, namun di balik itu ya terjadi kesenjangan pendapatan yang besar, artinya ada semacam ketidakmerataan dalam distribusi pendapatannya ya. Sehingga ini nyambung dengan yang ketiga ya, distribusi pendapatan nasionalnya itu dia relatif tidak merata. Jadi kue dari pertumbuhan itu tidak merata dinikmati oleh setiap penduduk atau masyarakat di negara berkembang. Sehingga ini menyebabkan dampak berikutnya adalah tingkat kemiskinan ya. Tingkat kemiskinan di negara berkembang itu dia relatif tinggi ya karena besarnya ketimpangan tadi. Jadi ada penduduk ya yang megang uang banyak, terus ada penduduk yang megang uang sedikit karena ketimpangan tadi itu, ketidakmerataan tadi itu ya, yang pegang uang sedikit ini yang disebut dengan kemiskinan itu. Nah, sehingga nyambung dengan faktor berikutnya ya, keadaan kesehatan. Karena dia miskin, tentu dia tidak bisa dengan maksimal membeli kesehatan ya, membayar kesehatannya, menjamin kesehatannya ya, sehingga tingkat kesehatan di negara berkembang itu ya cukup memprihatinkan. Kita bisa melihat beberapa penyakit yang mudah mewabah, kemudian busung lapar, kemudian tingkat kematian bayi yang tinggi, tingkat kematian ibu hamil yang tinggi, dan seterusnya. Nah, berikut juga keadaan pendidikan ya, karena dia miskin tentu berkorelasi dengan keadaan pendidikannya ya, orang miskin tidak bisa maksimal membeli pendidikan ya untuk dia sekolah, untuk menyekolahkan anaknya ya, akhirnya tingkat pendidikannya dia rendah. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari ciri yang kedua yaitu produktivitas yang rendah ya. Nah, produktivitas yang rendah ini itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Tentu kita bisa melihat dari bahwa di negara berkembang itu kekurangan faktor produksi ya, apakah itu modal ya, apakah itu sarana prasarana, apakah itu kelembagaan ya, kemudian apakah itu manajemen yang berpengalaman dan seterusnya. Nah, ini sangat minim di negara berkembang. Nah, kemudian dipengaruhi juga produktivitas yang rendah ini karena kesehatan atau fisiknya yang buruk ya. Jadi karena dia fisiknya buruk, kesehatannya kurang bagus, sehingga tidak bisa maksimal produktivitasnya. Nah, ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan kekurangan gizi. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan beban ketergantungan ya. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang itu dia relatif tinggi dibandingkan negara maju ya. Jadi dalam 30 sampai 40 orang ya, bayi lahir itu dalam setiap 1000 penduduk. Dan angka ini kalau dirata-ratakan itu pertambahannya itu 2% per tahun ya. Jadi ada penambahan penduduk itu sekitar 2% per tahun dari rata-rata jumlah penduduk yang lahir. Kemudian beban ketergantungan yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya pertumbuhan penduduknya tinggi, tentu otomatis jumlah penduduk yang di bawah 15 tahun atau yang kita sebut dengan anak-anak atau katakanlah remaja itu lebih besar nanti porsinya dengan jumlah orang dewasa atau jumlah orang tua.
Sehingga orang tua yang jumlahnya sedikit ini nanti akan meningkat beban ketergantungannya ya, atau akan semakin banyak dia menanggung biaya pendidikan, biaya kesehatan dari anak-anaknya ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tinggi dan naiknya angka pengangguran. Masih linear dengan jumlah penduduk yang tinggi tadi. Tinggi dan naiknya angka pengangguran ini ya ini disebabkan oleh penggunaan tenaga kerja ya, atau angkatan kerja di negara berkembang masih kurang dan sering dijumpai penggunaan tenaga kerja di bawah standar. Standarnya maksudnya adalah, jadi pertama, keadaan setengah menganggur ya, atau katakanlah pengangguran musiman ya, seperti itu ya, baik penduduk kota maupun penduduk desa yang bekerja di bawah jam kerja normal. Nah, jam kerja normal ini biasanya kita bisa lihat di BPS itu 35 jam per pekan ya, secara rata-rata, sehingga setengah menganggur ini di bawah 35 jam ya. Tentu karena bekerjanya sedikit, tentu produktivitasnya juga rendah. Nah, kemudian adanya pengangguran terbuka. Apa itu pengangguran terbuka? Nah, penduduk yang mampu dan ingin bekerja ya, sudah siap bekerja tapi tidak tersedia kesempatan kerja. Nah, tingkat pengangguran terbuka di negara-negara berkembang itu berkisar antara 10 sampai 15% dari total angkatan kerja. Ya, jadi angkatan kerja yang tidak terserap itu yang disebut dengan pengangguran terbuka, itu jumlahnya 10 sampai 15% dari total angkatan kerja. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada ketergantungan pada produksi pertanian ya, ketergantungan pada produksi pertanian. Ini sudah jelas ya, karena sebagian besar penduduk negara berkembang ya, katakanlah lebih dari 50% ya, hidup dan bekerja di pedesaan dengan mata pencarian utama di sektor pertanian ya. Sedangkan penduduk negara maju ya, kita tahu ya, dia lebih kepada industri dan jasa. Nah, ternyata sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional itu sekitar 20% ya, cukup besar ya secara rata-rata. Nah, sementara di negara maju itu sumbangan dari produk pertaniannya itu hanya 7% ya, 8% saja. Nah, ini yang membuat kita sangat tergantung PDB kita, pendapatan nasional kita, dari sektor pertanian. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita sangat tergantung pada ekspor ya. Tentu ini menjadi logis karena perekonomian negara-negara berkembang itu pada umumnya lebih banyak berorientasi ke arah produksi barang primer ya. Apakah itu sektor pertanian, kemudian pertambangan ya, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan mentah lainnya. Nah, dibandingkan dengan negara maju yang menghasilkan sudah menuju ke sektor sekunder ya, atau industri, dan bahkan tersier, jasa-jasa. Itu kalau negara maju. Nah, barang-barang primer tersebut merupakan barang utama yang diekspor oleh negara-negara berkembang ya, yang tadi kebanyakan hasil dari produksi barang primer tadi, yang notabene dia adalah sifatnya bahan mentah yang tentu harganya murah ya, harganya murah. Nah, karena murah, walaupun banyak kuantitasnya kita kirim ya, barang-barang itu ya, produksi barang primer itu, karena harganya murah, tentu devisa negara yang menjadi konsekuensi atas hasil ekspornya itu juga menjadi sedikit ya, atau rendah ya, karena kita menjual barang mentah. Beda dengan negara maju, karena dia barang yang diekspor sudah sekunder ya, industri dan jasa, tentu harganya akan lebih mahal, sehingga devisa negaranya mereka lebih besar. Nah, ini dari sisi ketergantungan pada ekspor ya. Nah, kemudian yang terakhir kita tidak bisa lepaskan diri dari dominasi ya, ketergantungan dan kepekaan hubungan internasional. Jadi negara-negara berkembang ya sangat tergantung dengan hubungan internasional ya, dengan ekonomi internasional, di mana letak ketergantungannya itu negara kaya atau negara maju ya, atau negara menjadi negara donor dan negara-negara berkembang itu berperan secara leluasa dalam mengatur perdagangan internasional. Ya, tentu di balik itu dia akan sangat mendikte syarat-syarat transfer teknologi ya, bantuan luar negeri ya, yang katakanlah kita sebut dengan utang itu ya, kita berutang di negara-negara donor, negara-negara kaya itu.
tentu nanti akan berimplikasi terhadap didiktinya beberapa kebijakan ekonomi dalam negeri kita, ya. Nah, ini yang membuat kita sangat tergantung sekali dengan hubungan internasional ini. Hendak kita minjam ya, hendak kita berutang, kita sulit juga membiayai pembangunan ya, dari mana sumbernya. Nah, sehingga dampak akhir dari faktor-faktor ini ya, atau ketergantungan ini, timbul ya kerawanan di negara berkembang ya, di mana adanya kekuatan-kekuatan luar yang tidak dapat dielakkan ya, mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat negara berkembang, termasuk juga kesejahteraannya. Contoh misalnya adanya perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di dalam negeri, ya katakanlah di Indonesia ada AMNT, kemudian ada Freeport dan lain sebagainya, ya tentu dia memberikan kontribusi besar ya, katakanlah dalam menambah pendapatan nasional kita dari sektor tambang. Namun di sisi yang lain ya, dia tanpa kita sadar dia juga menguras sumber daya alam kita ya, walaupun tercatat pendapatan nasionalnya di Indonesia, tapi sebenarnya kekayaan alam kita itu sudah diambil oleh dia dan dibawa keluar. Nah, jadi kita juga sangat mengalami ketergantungan dengan hal tersebut ya, sehingga kadang-kadang ini menjadi penyebab negara berkembang itu terjebak ya dalam kondisi yang tetap miskin ya sampai dengan saat ini ya, walaupun tidak semua ya, tapi rata-rata negara berkembang mengalami ketergantungan ini ya, kepekaan ini ya, dia sangat tergantung dengan hubungan internasional. Baik, saya rasa itu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti saya akan posting di grup WhatsApp kita ya, di grup WA kelas kita, materi lengkap dari apa yang terpapar melalui video ini. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.